Morning, Bu. How are you? So far so good. And you? I'm fine, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too today. Sebenarnya seperti itu ya. Oke Pak Fandi, terima kasih Pak Fandi. Kemarin kita janjian mau supervisi akademik. Jadi sebelum Pak Fandi melakukan supervisi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira nanti dalam pelaksanaan supervisi tujuan pembelajaran yang mau Pak Fandi kembangkan Pak? Menilik ke pelajaran selanjutnya, nampaknya kita akan fokus ke reading itu reading comprehension, itu pemahaman bacaan. Comprehension, yes. Pemahaman bacaan. Jadi fokusnya ke reading atau basic skillnya ke reading comprehension. Itu tujuan pembelajarannya sendiri? Tujuannya ya agar siswa bisa memahami reading text yang tersedia secara berkelompok. Berkelompok ya Pak ya? Berkelompok atau group work biasanya. Oke Pak, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa aja? Harapan Bapak dalam pembelajaran ini area-areanya apa aja yang mau dicapai? Ya, kalau untuk area pengembangannya yang pasti pertama dari segi sentences atau kalimat. Jadi dalam teks itu kan tetap ada kalimat, dan yang kedua itu vocabulary atau kosakata. Pemahaman bacaannya mereka setidaknya pertama harus memahami kalimat yang ada di dalam teks, dan kedua yaitu meaningnya atau artinya. Jadi cakupannya yang pertama kalimat, yang kedua adalah arti. Berarti sentence, kalimat, kosakata, ya. Kemudian arti, meaning ya. Jadi secara tidak langsung kan mereka setelah membaca harus tahu bagaimana membaca dan bagaimana artinya. Apa artinya seperti itu. Oke, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, untuk pengetahuan sendiri dalam reading comprehension itu ya, yang pasti adalah lebih memahami pertama mungkin main idea atau ide pokok. Selain ide pokok, mungkin mereka harus lebih memahami specific information. Jadi dalam reading comprehension itu selain ide pokok ada juga specific information. Misalnya orang, tempat atau benda yang ada di dalam teks itu. Untuk keterampilannya sendiri? Untuk keterampilannya sendiri ya yang pasti selain memahami, mereka setidaknya bisa pronounce atau mengucapkan, yaitu dalam reading aloud ya. Jadi dalam reading comprehension ini mereka juga selain membaca dalam hati, juga mereka bisa juga membaca nyaring atau mengucapkan secara lantang atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu reading aloud. Jadi mengucapkan dengan lantang. Oke Pak Fandi, ini saya pikir area pengembangan yang sangat bagus ya untuk bahasa Inggris ya. Bahwa mereka harus memahami sebuah bacaan, karena memang kita tahu kalau ujian-ujian pun akan seperti itu kalau readingnya. Betul. Kemudian strategi Pak. Ya, strategi pembelajaran yang akan saya terapkan nanti adalah discovery learning. Ya, jadi discovery learning. Jadi dalam hal ini mereka akan kita bentuk dalam beberapa kelompok, dan bagaimana mereka menemukan seperti tadi ide pokoknya, lalu specific informationnya,
lalu bagaimana mengkoordinasikan dengan teman-temannya untuk bekerja sama dalam mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan. Jadi lebih kepada discovery dan menemukan dalam kelompok ya, ya, Pak ya. Oke. in group work. Pak Afandi, kalau menurut Bapak, apakah hal ini bisa diterapkan? Ya, insya Allah dengan perencanaan yang sudah saya rancang sebelumnya untuk pembelajaran ini, ya kedepannya kita akan aplikasikan dalam pembelajaran itu. Ya, untuk kesiapannya saya rasa sudah hampir 100%. Apakah Bapak merasa atau punya planning lain selain ini, misalnya begitu masuk kelas tiba-tiba anaknya kurang kondusif seperti yang Bapak inginkan, ada planning B mungkin? Ya, ya salah satu untuk mengantisipasi ketidaktertarikan mereka atau mungkin mereka agak kurang konsentrasi dalam belajar itu ya tadi itu group work. Jadi group work itu salah satu metode yang mungkin bisa mengimbangi, ya mungkin dalam arti yang lebih bahasa Inggrisnya dengan yang kurang bahasa Inggrisnya. Jadi kita biar mereka itu semua merasa aktif. Ya, jadi saya rasa metode group work akan sangat bisa membantu mereka dalam hal berkoordinasi dan bekerja sama dalam mengerjakan soal. Berarti Bapak punya trik khusus untuk membuat kelompok ini ya? Ya, jadi nanti bisa kita lihat potensi anak yang mungkin lebih dan yang kurang kita satukan dalam satu kelompok. Jadi istilahnya adalah random sampling. Oke, jadi punya potensi lebih, Ya, punya kemampuan lebih, itu akan digabung ya? Dengan yang potensinya yang mungkin dalam arti kurang. Saya pikir itu teknik yang bagus untuk bahasa Inggris Pak, jadi mereka tidak boleh memilih kelompoknya sendiri. Iya, jadi kita yang memilih kelompoknya secara langsung dan menentukan siapa-siapa yang kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya seperti itu. Karena kalau kita tidak memilih dari kitanya, mereka akan memilih ya komunitas mereka sendiri seperti itu. Berarti Pak Afandi sudah cukup mengenal anak. Dalam beberapa bulan ini sudah cukup mengenal potensi mereka atau skill mereka. Oke Pak Afandi, jadi nanti pada saat observasi kita rencanakan setelah lebaran saja. Siap. Nah, harinya Pak? Harinya mungkin Senin. boleh saya lihat jadwal dulu. Boleh. Mungkin Senin full ya. Fokuskan ke hari Rabu nggak kamu? Rabu boleh ya. Di jurusan Kota Busana. Hari Rabu. Jam berapa tuh ya Pak? Jam ke berapa? Jam ke 8 ke 9 Jam ke 8 dan 9. Berarti 2 jam ya? 2 jam. Memang hanya 2 jam ya Pak? Iya, 2 jam. Maksimalnya sebenarnya 4 jam, cuma dalam jadwal ini biasanya divariasikan 2 jam 2 jam. Tanggal berapa kita Pak ya? Hari Rabu kita masuk tanggal 2. Kita masuk tanggal Mei. Mungkin 2 Mei. Berarti 3 Mei. Oke. 3 Mei. Oke baik Pak Fandi, ini percakapan yang sangat lancar saya pikir. Siap. Jadi nanti hal-hal yang akan saya lihat selama Bapak melakukan teaching process. Pembelajarannya itu adalah saya akan melihat tujuan pembelajarannya seperti yang sudah Bapak sampaikan, yaitu memahami reading text yang tersedia secara berkelompok. Kemudian area pengembangannya itu meliputi pengetahuan dan keterampilannya yang sudah kita bicarakan. Kemudian strateginya dengan discovery learning. Jadi
seperti itu, dan ini juga yang akan saya lihat saat Bapak melaksanakan seperti itu. Saya pikir itu yang Pak ya yang akan kita sepakati hari ini. Siap. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Terima kasih juga sudah mau supervisi. Ya. Semoga semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everybody. Good morning. How are you? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm good. So today we are going to have a learning about descriptive text. But before we go to the material, let's pray together. Before we study today, let's pray together. Pray. Finish. Okay, before we go to the materials, we are going to have a tiny list. So I will list your name one by one. What day is it? Tanggal berapa? 19. Agis? Up your hand. Okay, up your hand. Andini? Good. Anita? So that's all. So everybody, today we are going to talk about descriptive text. So in here we are going to talk about descriptive text about tourism place. Jadi hari ini kita materinya yaitu tentang deskriptif atau deskripsi kalau dalam bahasa Indonesia. Okay, before we go to the materials, I like to give you brainstorming. Jadi hari ini sebelum kita masuk ke materinya, saya mau ngasih brainstorming adik-adik dulu. Ya, apa itu brainstorming? Jadi namanya TPR, Total Physical Response. Oke, stand up please. Stand up. Stand up. Semuanya berdiri. Okay. If I say one, you must touch your hand. Okay. One is your hand. Two is your ears. Ya, nomor dua adalah telinga. Three is nose. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep. Descriptive text, ya. Ada pertanyaan, apakah kalian mengerti atau mengetahui apa itu descriptive text? Tadi ada yang bilang menjelaskan, apa lagi? Menyimpulkan, ya, menjelaskan, menyimpulkan, apa lagi tadi? Mendeskripsikan, memaparkan. Oke, let's shoot, kita cocokkan dengan materinya. Apakah benar ya apa yang kalian katakan tadi?
person. Oh, orang. Ya, orangnya jangan tambah utang. Ya, kalau orang tambah utang jadi orang. Ya, your friend. Ya. Your friend. Number 2, place. Place itu apa? Tempat. Thing. Benda. Benda itu bisa dua benda. Benda hidup, benda mati. So our focus today, we are going to talk about. Have a read, please. There are many. Okay. Yeah. There are many fruits Resource. in Indonesia. Yeah. One of them is terbalik in North Sumatra. It is the largest lake in the country with a large island. It is the island of Samosir. Okay. Island ya, bacanya island. Yeah. What should you do? I'd like you to find a place. Ya. Jadi tugas kalian adalah I'd like you to find a place. Think about a place. Coba pikirkan sebuah tempat. Yeah. That is very familiar, yang lumayan kalian kenal. Dan mudah untuk dijelaskan. Ya. Okay, for example, let me give you example. Misalnya saya kasih contoh, my ya, for example tadi apa? Lawang? Wari. Ya, what about Excitan? Bukit? Ya, bukit. Kelam. And many else. Ya, jadi tourism place, tempat wisata itu banyak sekali ya. Or maybe you'd like to explain about your place. Mungkin tempat yang lain. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kita jelaskan tentang my school, right? My school. My school, yeah, for example, my school is SMK Negeri 1 Sakada. Yeah. It is located in jalan, alamatnya di jalan, yeah, blah 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 blah. Okay, that is part 1. Paragraph 2, identification. A description. Descriptionnya nanti kalian jelaskan. At my school, there are Di sekolah kita ada apa? Yes, in English, of course. It is English. Yeah. Misalnya ada berapa kelas di sini? Nah, hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa jurusan? So how many? What is that? Facilities. Facilitiesnya apa? Okay. So I give you 10 minutes. 10 minutes to discuss with your group and try to design a place. Tentukan sebuah tempat dulu. Ya, boleh tourism place, boleh tempat apapun. Yang penting dia menjelaskan, deskripsikan tentang tempat. Personally, in the hand that produces districts as Rambo.
Okay, I'd like you to do your group. There are 9 items. Ada 9 soal di sini ya. 9 soal. I'd like you to answer with your groups and find the best answer. Okay? Ada teks deskriptif di situ tentang Kediri. Ya. Kediri City. So, I think 5 minutes would be good. Okay. So I give you 5 minutes to do the items. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan soal. Okay, are you ready? Okay, 5 minutes from now. Langsung itu aja. Just the answer. Just the answer. Langsung jawabannya. Yeah, you can discuss with your friend. Okay, kertas yang tadi aja. Number 1. What is the answer of number 1? C, okay? C. Number 1 is C. The description of Kediri. Yeah? Number 2. C again. The big curve. 3. Yeah. 3. 3 means 7. Berarti yang benarnya tuh 7. So you are 17. Group 2? 2. Benarnya berarti 8. 80. Group 3? 7. Salah 7. Oh benar 7. 70. Group 4? 8. 8. Okay. So, number 1 is group 2 and group 4. Congratulations. Give a clap. Ya, group 2 dan group 4 mendapatkan 80 skornya. And group 1 and group 2, you are ranking number 2. You got ranking number 2. Jadi selamat. Okay, congratulations. Give a clap. Okay, the conclusion. Let's conclude the material today. What we have learned today. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Descriptive text. So, in descriptive text, there are 2 generic structure. Dalam generic structure descriptive text ada 2. Apa yang pertama? Identification. Number 3 is description. So, are you happy today? Okay. Smile. Keep smiling. Okay. Give a applause. Okay, I think that's all for today. Thank you very much for attention. Before we go home, let's pray together. Praying. Finish. Any question? No? Okay, I think that's all for today. Thank you very much for attention. I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you. Thank you. Oke, selamat siang Pak Fandi. Siang Bu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan kembali waktunya untuk ketiga kalinya bertemu dengan saya. Ya. Oke. Pak Fandi, Ya Bu. beberapa waktu lalu kita sudah melaksanakan percakapan praobservasi dan Jumat kemarin Bapak sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas. Nah, kita merefleksi kembali menurut Bapak kemarin yang kita Bapak laksanakan tanggal 19 Mei. Itu gimana? Perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran itu gimana? Apakah menurut Bapak yang sudah Bapak sampaikan ini capaiannya sudah sesuai dengan yang Bapak ini? Oke, terima kasih Bu. Jadi setelah apa yang saya ajarkan ke para murid kemarin atau para peserta didik, yang pasti pertama kurikulum Merdeka ini kan sesuatu yang baru ya. Jadi kemarin saya masih tahap adaptasi untuk mengaplikasikan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka ini.
Namun untuk capaian pengajaran saya kemarin, saya rasa masih belum 100% tercapai. Ya, ada beberapa yang mungkin saya terlewatkan, ya, seperti menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat ini, menyampaikan pelajaran itu. Yang kedua, tujuan pembelajaran saya mungkin capaiannya hanya beberapa item yang tercapai dari 5 atau 6 kalau tidak salah kemarin, karena keterbatasan waktu pertama. Yang kedua mungkin materi yang belum terlalu disiapkan seperti itu. Yang ketiga mungkin ya basic skill dari siswa-siswi kita ini yang mungkin belum mencapai 100% untuk active English, jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu mungkin dari sisi keaktifan siswa mungkin ya mungkin kita harus lebih explore lagi, ya, terutama bagaimana memotivasi mereka. Ya, kemarin kita memakai discovery learning, namun saya rasa ya kita butuh mungkin seperti motivated learning lagi ke depannya, atau motivated teknik gitu ya, untuk memotivasi mereka agar belajar lebih aktif dan lebih enjoy seperti itu. Oke Pak, ini refleksi yang konkret. Iya. Ya. Ingat sekali Bapak kemarin Bapak menyampaikan. Ya, pembelajaran. Bapak, ke depan kira-kira kita ulas satu persatu ya Pak ya. Ya. Saya mencatat ada 4. Hal yang menurut Bapak masih kurang gitu ya. Jadi saya tanyakan satu persatu. Ini masalah untuk penyampaian tujuan pembelajaran. Kalau menurut Bapak seberapa penting tujuan pembelajaran itu disampaikan kepada murid sehingga Bapak mengatakan ternyata saya lupa. Jadi menurut Bapak ini penting. Iya. Nah, saya mau tahu aja seberapa penting sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu untuk disampaikan. Iya. Sebelum kita mengajar atau memberikan pelajaran kepada siswa, ya tentunya kita harus punya purpose atau tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran ini ya pasti kita ingin ada sesuatu yang dicapai, ya, seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat penting, ya, terutama untuk sebagai target terutama, yaitu apa yang ingin kita capai, yang ingin kita sampaikan dan ingin kita raih dari apa yang kita ajarkan itu dari tujuan pembelajarannya. Ya, saya mungkin sebagai manusia yang mungkin ada sisi hilapnya atau lupanya, ya mohon dimaklumi ya kemarin, karena ya mungkin baru ini sesuatu yang baru bagi saya, karena sebelumnya kita K13 masuk ke kurikulum Merdeka, dan saya termasuk guru yang belum pernah ditatar untuk kurikulum Merdeka ini, karena di sekolah sebelumnya mutasi ke sini saya ibaratnya masih ada sedikit culture shock atau ya terkejut gitu lah dengan kurikulum baru seperti itu. Ya sangat penting buat ini. Oke Pak, menurut Bapak kira-kira Hmm. supaya Bapak nggak lupa, Ya. lain kali gimana? Ya mungkin ya lain kali saya akan buat konsep mungkin seperti slide atau seperti ya tampilan dulu, ya setidaknya kan sebelum masuk ke slide selanjutnya saya sudah masuk ke slide ya yang tujuan utama kita, yaitu tujuan pembelajarannya, ya, termasuk topiknya, termasuk ya mungkin apa yang ingin kita capai pada saat ini. Berarti ke depan Bapak ingin membuat seperti tuntunannya itu dalam bentuk presentasi. Yang ada di depankan. Iya. Terus kayak mulai kapan nih Kak kira-kira yang satu ini? Iya, insya Allah ya semester depan lah, setelah kita melalui semester ini. Baik, kita selesaikan untuk pementasan dan mulai yang berikutnya deh. Ya. Bapak bilang ada beberapa hal yang tidak tercapai dari tujuan Ya. pembelajaran yang ingin Bapak capai. Itu apa hal yang kira-kira membuat tujuan tersebut tidak tercapai? Iya, kalau dari sisi peserta didiknya Bu, ya, kekurangan basic skill bahasa Inggris ya, terutama
saat kita memberikan reading comprehension atau pemahaman bacaan itu, mungkin banyak mereka yang tidak paham dengan artinya terutama. Ketika mereka tidak paham dengan arti, kita berikan questions atau pertanyaan yang mereka bisa jadi menjawab soalnya ini tanpa memahami bacaan itu. Nah, itu. Jadi kendala utamanya saya rasa adalah basic skill penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris itu. Oke Pak. Ya. Berarti kan ada masalah di siswa kita Iya. ya, sehingga tidak semua tujuan yang Bapak rencanakan itu Tercapai. Tidak. Nah, ke depan Pak, kira-kira apa ya hal yang bisa Bapak lakukan agar Ya. yang menjadi tujuan Bapak itu benar-benar bisa tercapai semuanya gitu? Ya, mungkin yang pertama akan saya lakukan adalah pemilihan materi ajarnya, ya. Materi ajarnya atau modul ajarnya yang lebih simpel, yang lebih ya bisa dikatakan lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, setelah memilih materi ajar yang lebih simpel, saya akan memberikan kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya glossary. Glossary itu kosakata yang mungkin beberapa kata yang tidak pernah didengar oleh siswa atau tidak dipahami oleh mereka, kita berikan list atau daftar kata-kata yang penting dalam teks bacaan itu. Setelah itu mungkin yang mereka setidaknya memudahkan mereka untuk memahami teks bacaan dan menjawab soal atau question, pertanyaan. Oke, Bapak mau untuk menyederhanakan materi. Menyederhanakan materi dan memberikan perbedaan kosakata. Kira-kira kalau tujuannya boleh lebih sederhanakan nggak ya Pak? Iya bisa. Ya. Jadi dari tujuan itu mungkin ya kita akan lebih memangkasnya lagi. Jadi misalnya dari 5 tujuan pembelajaran mungkin kita pangkas jadi 2 atau 3 saja seperti itu. Karena keterbatasan waktu juga mungkin itu akan lebih tepat guna mungkin. Oke, berarti selesai permasalahan untuk Ya. kenapa ada tujuan yang tidak tercapai. Berarti tadi Ya. rencana Bapak akan memberi materi yang lebih singkat, Ya. kemudian untuk mempercepat pemahaman siswa, Bapak menggunakan glosarium. Glossary. Nah, kemudian juga bisa jadi mengurangi tujuan pembelajaran dalam satu kali pertemuan, Ya, gitu ya. Oke, tadi Bapak bicara tentang basic skill. Ya. Bapak mau ceritakan dulu basic skill siswa. Ya. Menurut Bapak di SMK nih kalau saya kasih rank 1 sampai 10 basic skillnya gimana nih Pak? Terutama yang kemarin, ya, terutama yang yang kemarin basic skillnya antara 6,5 sampai 7. Ya, masih ya middle to high lah, seperti itu kalau menurut saya. Jadi basic skill dalam bahasa Inggris ini kan ada 4 basic skill dengan 2 sub skill. Jadi seperti reading, writing, speaking, listening itu adalah 4 basic skill. Dan sub skillnya ini yang kadang membuat siswa ini terhambat dalam belajar bahasa Inggris, yaitu terutama dalam hal kosakata, vocabulary. Yang kedua yaitu grammar atau susunan kata atau ya seperti tenses dan segala macam. Oke Pak, tapi kalau menurut Bapak dari hari ke hari, minggu ke minggu Bapak memberikan pembelajaran kepada mereka, ada nggak kenaikan basic skill-nya? Ya. Udah ada belum? Kenaikan tetap ada, Bu, tapi tidak terlalu signifikan. Ya, makanya karena di SMK ini saya lihat semuanya serba IT, semua serba teknologi. Jadi contoh, misalnya saya mengajarkan tentang advertisement atau iklan. Jadi setelah saya berikan penjelasan, mereka sudah memahami semuanya, saya buat group work, ya, kerja kelompok. Tapi mereka bisa menggunakan gadget mereka, ya, apalagi zaman sekarang serba aplikasi, Pak, ya. Jadi mereka sudah sangat memahami aplikasi, dan kemarin sudah saya coba kalian aplikasikan advertisement atau iklan itu dengan your own made, buatan kalian sendiri. Kalian coba buat iklan dalam bahasa Inggris dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, misalnya seperti CapCut, Video Maker atau KineMaster atau apa. Dan setelah saya coba, setelah ditampilkan di slide, hasilnya luar biasa. Luar biasa. Berarti dari basic skill-nya ada kemajuan ya Pak? Ada kemajuan. Berarti Bapak tinggal melihat, oh pertemuan ini, kelas ini sampai ke sini, Iya. gitu ya Pak ya. Pastinya nggak sama ya Pak? Tidak sama.
masing-masing kelas itu karakternya sangat-sangat berbeda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan, memilih dan memilah materinya. Oke Pak, yang keempat tadi pencapaian Bapak tadi dalam pembelajaran yang Bapak sampaikan adalah keaktifan siswa yang Iya. Bapak efektifkan. Iya. Menurut Bapak nih gimana ya Pak upayanya supaya keaktifan siswa ini bisa Iya. ditingkatkan? Ya, mungkin kemarin tidak saya pilih dan saya pilih dalam tanda kutip siswa yang kategorinya skillnya agak high level dengan yang low level. Jadi mungkin next time atau pertemuan berikutnya kita akan baurkan mereka dengan siswa yang punya high intelligence dengan yang low intelligence atau yang skillnya lebih dan skillnya yang agak kurang. Jadi mungkin bisa kita baurkan dengan kita beri seperti lottery atau undian seperti itu. Jadi biar bisa berbaur mana yang high skill dengan yang low skill. Karena kalau numpuk semuanya di low skill, yang ini high skill ya pasti ada ketimpangan di situ. Jadi upaya Bapak Ya. akan membaurkan Ya. antara yang menurut Bapak high High. dengan yang low. Low, Jadi ya. yang high ini nggak boleh numpuk di satu Di kelompok. satu kelompok, ya, Pak, betul. ya. Jadi dia harus Jadi setidaknya pun yang low skill ini akan termotivasi gitu kan dengan teman yang punya high skill itu. Jadi dia ya malu pasti. Yang kedua yang mereka termotivasi. Oke Pak, saya rasa sih sudah banyak yang Bapak upayakan lah ya Iya. untuk memperbaiki ke depannya. Ya. Kemudian mungkin area-area apa lagi nih Pak yang Bapak kembangkan sebagai guru bahasa Inggris di SMK ini kan minat belajarnya memang agak agak di bawah lah Iya. daripada siswa menengah lainnya. Lain, betul. Kira-kira area mana lagi nih Pak selain yang udah Bapak jelaskan tadi? Iya. Kalau untuk dunia kerja Bu ya, saya rasa dua skill itu yang akan saya kembangkan yaitu speaking dan writing. Karena dalam bahasa Inggris kalau sudah masuk dunia kerja ini yang dipakai itu bahasa Inggrisnya itu lisan dan tulisan pastinya kan. Kalau lisan ya pasti speakingnya atau berbicaranya. Kalau writing atau menulisnya itu dalam hal laporan, surat atau dan sebagainya macamnya yang seperti dalam aplikasi atau apapun itu. Jadi seperti itu. Oke Pak, kalau saya mendengar dari awal percakapan kita, saya Iya. tahu Bapak ingin banyak rencana aksi Iya. mengembangkan diri ya Pak ya. Insya Allah. Ini mengembangkan diri untuk bisa ditularkan kepada siswa. Mungkin Ya. saya minta realnya Ya. ke depan yang memang benar-benar Bapak apa ya kembang untuk rencana aksi dari Bapak sendiri untuk Ya. mengembangkan diri yang seperti apa sih Pak sehingga Bapak bisa menuntun siswa ini ke arah pembelajaran yang menurut mereka bahasa Inggris yang tadinya mereka nggak mengerti tetapi Ya. bisa menyenangkan untuk mereka. Ya. Rencana aksi dari Bapak. Ya, yang pasti tadi pertama kita bikin materi bahasa Inggris ini English is fun. Ya, yang pasti tadi yang pertama yaitu kita membuat lebih simpel materi itu. Bagaimana menyenangkan mungkin ya anak zaman sekarang ini mereka lebih suka namanya audio visual. Tampilan gambar, video maupun seperti suara seperti itu. Ya, ini akan saya coba terus. Sudah beberapa kali saya coba yaitu tampilan materinya itu menggunakan audio visual dan hasil dari mereka kerja kelompok atau group work itu juga dalam bentuk audio visual. Ya, seperti contoh saya berikan yaitu advertisement atau iklan itu. Iklan dalam bahasa Inggris. Kita menjelaskannya secara audio visual, mereka pun merefleksikannya atau membuat hasil karyanya itu atau project learningnya itu menggunakan audio visual. Ini menarik ya Pak. Iya. Dari Bapak English is Fun, ya. Kalau dari sisi fisik tampilan kelas gimana Pak menurut Bapak? Iya. Untuk menyampaikan ke siswa bahwa English is fun. Mungkin ada ide-ide Bapak mungkin dari sisi maksudnya Iya. selain dari pembelajaran mungkin adakah ide lain misalnya Iya. menampilkan kelas yang apa ya yang benar-benar ya menurut anak-anak fun. Iya.
Kalau dari fisik gimana? Iya. Kalau ini kan Mm-mm. aksinya Bapak Ya. ingin dari pembelajaran nih. Kalau Betul. secara fisik gimana Pak? Ya, memang tidak mudah ya untuk membuat English is fun itu tidak mudah. I think we need a long time. Kita butuh waktu yang cukup lama untuk membuat mereka itu setidaknya pertama senang dulu. Ya, karena bahasa Inggris ini kalau udah tidak senang ya pasti mereka belajarnya juga ogah-ogahan seperti itu. Setidaknya kita buat senang dulu. Bagaimana membuat senangnya itu ya, guru ini kita adalah digugu dan ditiru, role model. Ya, jadi saya membuat suasana di kelas itu pertama kondusif dalam arti itu happy. Saya bilang pada mereka, sebelum kalian belajar itu, sebelum kalian masuk materi, happy dulu. Makanya kadang saya kasih namanya brainstorming, kan? Brainstorming, setidaknya merilekskan pikiran mereka dulu, atau mungkin kadang saya kasih ya game pendek lah seperti itu atau gimana. Jadi sebelum mereka belajar udah happy dulu. Atau misalnya pernah saya coba yaitu namanya karaoke together. Iya. Gimana tuh Pak? Iya, jadi saya setelkan lagu misalnya My Love, Westlife. Okay, everybody stand up please. Let's sing the English song together. Stand up please, okay. Let's sing together. 1, 2, 3, go. Okay. Jadi sebelum belajar mereka kita ajak karaoke dulu. Tahu mereka lagunya? Tahu. Oh, keren. Kita harus padahal ya. Westlife. Ya, kita harus cari juga lagu-lagu yang mungkin familiar bagi mereka kan. Jadi itu yang kita sebut namanya English is fun. Jadi sebelum masuk materi yang katakanlah porsi berat ya kita kasih sesuatu yang bikin mereka happy atau ibaratnya termotivasi dulu. Oke Pak Fandi, saya Ya. sih Bapak ini guru yang cukup mau terbuka Iya. terhadap kemajuan Islam. Ya. Tapi bolehkah saya bertanya, apakah kalau Bapak sangat menyadari apa Ya. yang masih kurang dari hasil pelajaran. Tapi kalau dari sisi siswa sendiri, Ya. apakah mereka sadar ya Pak ya kalau mereka? Iya. Sekali lagi memang tidak mudah untuk mengkategorikan siswa. Jadi banyak faktor X sebenarnya dari siswa ini. Karena lingkungan yang siswa-siswi kita hadapi ini ada 3 yang pernah saya baca dulu dari ilmu sosiologi itu kan ada 3 lingkungan. Yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi 3 ini faktor sangat mempengaruhi. Sebenarnya lingkungan yang bisa mengontrol itu semua adalah lingkungan keluarga. Jadi saya dulu ketika jadi siswa dan mahasiswa itu kakak beradik kami itu dikontrol oleh orang tua. Orang tua ini sebenarnya remote control. Kita guru ini sebenarnya adalah seperti peraut peruncing. Jadi kita menajamkan lagi apa yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Dan masyarakat ini itu adalah sebagai lahannya adaptasi mereka untuk memilih sesuatu yang bagus atau tidak seperti itu kan. Jadi menurut saya ya dari siswanya ini harus lebih banyak bertanya menurut saya agar skill mereka itu lebih baik lah daripada sebelumnya. Saya bahkan ada beberapa kelas itu, Pak, Mister, boleh nggak buatkan grup khusus bahasa Inggris? Oh silakan, saya bilang. Disitulah mereka mau bisa sharing, bertanya ataupun ya bisa melihat apa yang bisa dipelajari sebelum pelajaran dimulai. Seperti itu. Begitu mereka juga bisa berefleksi ya. Iya betul. Ya. Jadi gadget atau WhatsApp itu bisa kita gunakan juga untuk memotivasi mereka sebelum memulai pelajaran. Ya, misalnya saya kirim video kan, okay everybody, I'll send a video to you. Please watch it for 5 minutes. After that, please ask me. Setelah itu kalian tanyakan apa yang dan kalian jawab apa yang telah kalian lihat setelah memirsa video yang saya bagikan ini. Ya Pak Fandi, Iya. saya pikir sih
Hal yang Bapak kembangkan Bapak juga sudah Yeah. mengevaluasi kemarin, Bapak juga menyadari di mana Iya. kekurangannya dan bisa memperbaikinya ke depan. Nah, Iya. saya sih pikir ini modal yang sangat luar Iya. biasa. Cuman saya termasuk guru yang suka break the rule, suka melanggar peraturan. Melanggar peraturan dalam arti tidak kontekstual. Oke. Jadi misalnya saya ada buku panduan, buku paket atau buku apa gitu kan, ada silabus atau RPP. Oke lah, yang di buku itu misalnya apa materinya itu sudah nasional seperti itu. Tapi saya harus nyari sesuatu yang seperti Ibu sarankan kemarin, harus up to date tapi dekat dengan lingkungan mereka. Jadi seperti itu. Ya, contoh English song tadi kan, lagu itu ya. Okay, do you know the song? Okay, let's sing together. Mereka udah paham ternyata lagu itu. Ya, jadi setidaknya happy mereka seperti itu. Atau mungkin bisa dibalikan kan ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya menerjemahkan lagu tadinya kan dari lagu Westlife berarti kan bahasa Inggris ke bahasa Iya. Indonesia. Mungkin ke depan dibalik ya. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, mungkin kita pakai bilingual gitu kan. Lagu yang Ya, biasa Indonesia kan. ke bahasa Inggris. Ide yang bagus itu. Oke Pak Fandi, terus walaupun Bapak selalu menabrak rule, tetapi Iya. saya berharap apa yang sudah Bapak rencanakan tidak ditabrak Tidak. untuk pengembangan siswa ke depan, karena Iya. saya melihat rule-nya bahasa Inggris itu untuk guru-guru bahasa Inggris yang ada di sini semuanya ada guru hebat yang ada di sini Pak. Iya. Untuk bahasa Inggris itu semua orang hebat, mulai dari Mandosa, kemudian Iya. Mr. Lohan, dan sekarang juga datang orang hebat yang namanya bernama Pak Afandi ya. Tapi perlu banyak bimbingan dan belajar lagi. Ke depan kalau Bapak berkenan kembali Ya. kita melakukan observasi kelas, saya Ya. pikir untuk melihat peningkatan ataupun kemajuan yang sudah Bapak rencanakan ya Pak ya di bagian arsip. Kapan Bapak siap untuk saya hadir lagi di kelas Bapak, Siap. saya